tandanya orang kelahiran siapa? Mulus-mulus, ya. Terus ada lagi geprek-geprek, ya. Terus ada lagi selat lendir. Terus apa lagi? Ya yang pernah nggak apa ngomong apa lagi? Geprek, mulus, selat lendir. Terus apa? Ayo. Apa lagi? Ayo. Bengkak, ya kan jadi kan jadi ngerti Bu. Ini kan di sini belajar orang dewasa, bukan ibaratnya menggurui ya. Kita sharing di sini. Jadi apa sih? Dandannya mau ibaratnya mau anak kelahiran apa sih tanda-tandanya yang pertama? Ya, yang pertama memang iya ya, yang ditandai dengan yang pertama mulus-mulus ya, mulus-mulus ya. Nah, caranya mendekati kayak mulus-mulus dikit ya. Terus kemudian biasanya mulus-mulus itu terjadi sekitar dalam 10 menit itu 1 sampai 2 kali ya dalam 10 menit ya. Terus kemudian ya itu disertai dengan flek ya, keluar flek ya, lendir bercampur darah ya. Jadi flek kayak gini kok apa yang mens terus mulus ya. Terus dari pinggangnya ya, meskipun biasa di teori itu kan orang lagi tidak ini pinggang, tapi prakteknya ya Bu, ini saya tidak di buku saja ya, karena ibaratnya ini kan apa jenengannya men paham ya apa sih gimana sih dandannya aku mainan aku sih apa ibaratnya mulus-mulus biasa saja kayak gitu ya gitu ya, disertai dengan bengkak ya. Terus tanda pasti akan melahirkan itu ya, pencet-pencetnya itu semakin sering ya, 5 menit sekali atau dalam 10 menit itu terjadi 3 kali ya, 2 sampai 3 kali lebih sering ya. Nah simbol tanda pasti kan biasanya 10 menit ya, paling orang populer mencapai itu cuma 2 kali ya di situ. Yang wis kelahiran ya itu 2 sampai 3 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali ya. Terus lendir bercampur darah ya tambah banyak ya. Terus kemudian cairan ketuban dari jalan lahir ya kan itu kan berarti lahiran ya. Biasanya ketubannya kan pecah di situ ya. Nah misalnya kandelan selaput ketubannya itu kadang-kadang dipecah sama bidannya loh, siraus nawal bisa betul baru pecah lah. Oh udah nunggu jadi kan mungkin pecah dewek yang mau apa baju kayak gerundung kayak nanggol kayak bola. Pernah lihat apa enggak? Belum pernah ya? Aku biar pernah daerah sini mulai sampai ya kedulapan aku kan aneh-anehan aku diundang ternyata udah lahir karena selaputnya ya Pak. Nah orang kita kan ibaratnya bahaya loh bayi ini ya. Nafasnya nanti dari mana? Karena apa? Setelah melahirkan ari-ari itu pasti akan lepas dari belakangnya ya. Pokoknya ari-ari nempel ambil weteng ya. Nah bayi lahir otomatis dan kemudian ari-ari kan menutupi ya kan. Jadi asupan oksigen yang dari ibu ke bayi itu nanti harus putus ya. Nah orang lagi dibuka bayinya orang ya. Akibatnya apa? Kayak bayi yang ambil weteng yang mau apa banyu ketuban ya, tapi kan misalnya sudah respirasinya itu kan muter jadi diumbe terus kemudian dipipisi bisa timbe mending ya dipipisi. Makanya kadang-kadang pas USG kadang-kadang ada yang bilang cairan ketuban kok berkurang ya kan. Nah misalnya cairan ketuban berkurang gimana Bu caranya Bu? Aku priwen biasanya itu perbanyak minum ya. Jalan satu-satunya juga betul besi kakek Bu, orang perlu banyak putih kopi kepriwen tambah perlu ya. Kan warnanya apa? Nah kalau kopi itu nanti ya cairan ketubannya apa Bu? Oh warnanya jadi kuning irang malahan begini ya. Kan ya juga warnanya kuning ya, kuning kayak gitu lah. Apa kadang-kadang malah kayak hijau ya di situ. Nah di situnya jadinya wong hamil kue ya setidaknya kurangilah ya minum teh dan kopi apa mending kopi. Dan satu lagi apa Bu simpon itu dihindari? Iya jamu Bu lawan jarane zaman biyen kon kudu karo kuning rasem ya kuning rasem ya kok bayi ini jadi kuningnya dalam artian kayak diluluri kayak jadi apa kuning beneran ya. Dan yang kopi itu juga memang warnanya jadi ireng ya. Jadi ireng dari hijau. Jadi apa? Nanti kan misalnya makan kopi juga kan jadi kayak ketuban telur akibatnya apa? Saya tahu di stres, bayinya stres mandro. Itu gila ya. Makanya ya stres di sini apa? Ditandai dengan detak jantung yang cepat ya. Biasanya berapa normalnya Bu detak jantung? Cepat periksa dikasih tahu enggak detak jantungnya? Berapa-berapanya? Enggak ya. Normalnya ya 120 ya. 120 sampai 160 nya di atas 160 berarti dia fatal distress atau di bawah 120. Jadi esok ya nek periksa nek udah hamil kan biasanya 2 minggu sekali ya. Itu dia periksa tanya ke bidannya yang periksa. Bu gimana detak jantungnya? Normal atau tidak? Oh normal berapa? Ya, jadi mereka bisa ngira-ngira. Oh nek misal detak jantungnya bayiku itu cuma 125 berarti kan waspada. Itu masih normal, tapi kan kok 120 ya kenapa ya? Apa aku kesel ya kan? Apa asupan oksigen yang hirup ini kurang Bu bayi ini ya. Itu 125 itu masih normal. Oh mepet dong 110 kenapa ya? Coba nek misalnya Bu nek detak jantungnya bayiku kok ibaratnya sering orang normal. Tapi kan maksudnya kurang ya, hampir kurang 120 atau 100 kok kadang-kadang 165, 170 itu coba itu miring kiri. Tidurnya jangan terbanyak sementang kalau miring kanan ya, karena apa? Nanti ya akan merekam pembuluh darah ya yang di sebelah sing kiri ya. Tetap kan misalnya orang miring kiri ya. Justru kita harus miringnya ke kiri ya, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ya,
Itu tadi tanda-tanda persalinan ya. Hafal ya, apa aja Bu? Nah, terus air pertuban ya, mungkin ada yang pasti persalinan ya, mulus semakin sering, kurang lebih 2-3 kali dalam 10 menit. Terus keluar lendir bercampur darah, terus keluar cairan ke tubuh darah ya, itu yang tanda pasti akan bersalin. Saya yang nggak pasti itu yang bengkak ya, keluar fleknya juga bisa ya, apa lendir, terus kemudian kencang-kencang ya, dalam 10 menit itu 1-2 kali ya, itu tanda-tanda si apa namanya, bukan pasti tanda persalinan ya. Yang tadi pasti, karena pasti nih ya, yang pasti udah ada tadi ketubannya pecah ya. Terus kemudian ibu hamil itu normalnya berapa minggu Bu lahirannya? Berapa? Ada lagi? Berapa sama aku? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Normalnya itu sekitar 37 ya, sampai 40. Maksimal mentok-mentoknya yang 41 kan. Serotinus ya, 41 berarti kehamilan lewat 40 ya. Dan saya mau misalnya ada ibu hamil, kok ibaratnya seminggu dari perkiraan lahir belum lahir harus segera periksa. Orang usah ditandai ya, karena apa? Saya ditandai satu, bukan tadi cairan ketubannya itu berkurang. Nomor 2, bukan nanti terjadi akibat cairan ketuban berkurang akibatnya apa? Tadi stres begini. Terus yang ketiga, pengaturan hari-hari. Namanya pengaturan kan berarti hari-harinya tambah pula ya. Soalnya pas misal lahiran itu bukan terjadi kerapuhan, terus asupan nutrisi untuk bayinya itu juga berkurang, jadi layu ya, nunggerone ya hari-hari nih di situ ya. Jadi kalau sudah 41 minggu harus segera periksa ya. Terus tanda-tanda bahaya ibu bersalin di situ ada kan? Apa Bu? Yuk bacakan. Tanda-tanda ibu tanda-tanda bahaya ibu bersalin. Yang pertama apa Bu? Ada. Terus mengalami ya, terus ya, terus ya, terus nah ya, ini tanda-tanda bahaya persalinan. Yang pertama perdarahan ya, perdarahan dari keluar dari jalan lahir ya. Ada perdarahan itu dikhawatirkan apa? Yang pertama tali pusat, penempelan tali pusatnya itu bok-bok ya. Makanya kenapa? Harus USG untuk mengetahui di mana posisi letak tali pusat ya. Tali pusat, letak ari-ari ya. Apakah nang dhuwur, apa nang samping, apa nang ngisor, apa nang nutupi sebagian ya. Karena apa? Nek misalnya ari-ari nek kuwi nempel nang ngisor menutupi jalan lahir tidak akan bisa lahir. Ini yang dinamakan placenta previa ya. Itu tanda-tandanya apa? Kemudian bien ya, ini terjadi ya, masih kelingan. Dia placenta previa totalis ya, menutupi jalan lahir. Dia terjadi perdarahan. Dia terjadi perdarahan, keluar darahnya ya. Itu bahayanya apa nih orang ngerti? Dipepek, darahnya satu pakai. Akibatnya apa? Ibunya shock, ya kan? Karena keluar darah yang banyak, begitu ya. Hari-hari placenta previa totalis. Bu, nek misalnya aku USG tali pusatnya kok ibaratnya sebagian ada yang menutupi, boleh lahir apa enggak? Dilihat menutupi ini sebagian itu banyakannya yang menutupi apa itu cuma belajar tok. Nek belajar berarti letak hari-hari itu kan di bawah ya, itu masih bisa lahir. Ya. Tapi nek kebanyakan yang menutupi tidak sempurna, tapi kan bolong ya ditutupi semeneh, separuhnya jujur ya, masih terbawa bisa, ya Pak. Separuh pun nggak bisa, ya kan di situnya ya. Jadi nek USG itu yang ditanyakan itu yang pertama hari ini letaknya nanti ada jenis kelaminnya ya. Jenis kelaminnya ya. Gitu. Terus kemudian keduanya nek USG ditakon apa? Cairan ketubannya cukup apa tidak? Ya. Ketiga, lilitan tali pusat apa tidak? Kenapa Bu takon lilitan? Orang anak arwah, bukan didarani anu pantus sak ora, iso aja ora. Betul ya. Nek lilit ya, dilihat anak-anak usus bukan gudeg-gudeg. Nek gudeg-gudeg bayi enggak bisa lahir. Pernah ada karena kasus tali pusat melilit bayi ini kok sama ketemu bayi ini. Ya testes sih ya kan? Ya. Karena apa? Kemungkinan tali pusatnya panjang ya. Yang mau jadinya terus kayak apa gudeg-gudeg gue ya. Panjang tali pusat berapa? Ada yang tahu? Ada yang 5 cm sampai 2 meter. Masih 2 meter Bu, jadi kan 2 meter gudeg-gudeg betul banget. Ya 2 meter berarti kan kuning ya kan? Di situ ya. Ternyata tali pusat ada yang panjang sekali ya. Terus kemudian tadi ya perdarahan. Yang kedua itu ibu mengalami kejang. Kenapa sih kejang? Satu, nah tadi yang dikatakan buku nih, tensi tinggi itu transfer darah. Ya karena apa? Hipertensi itu bukan terjadi eklamsi. Eklamsi itu cara mencari kelainan panggilan ya. Ditandai dengan tensinya tinggi, tangan, kaki, muka bengkak, protein urin yang bidannya dicek ya, itu ternyata positif ya. Terus kemudian mata ya, itu pandangan kita kabur, itu karena minus, itu karena ibaratnya memang kacamata kan itu karena kabur ya, itu karena itu memang selama kehamilan adalah soal anissa punya pandangan kabur ya, itu udah pernah ada apa seperti itu. Maunya normal ya, tensinya normal, begitu dia mendekati mau bersalin usia 8 bulan sampai 9 bulan dia apa? Tensinya tinggi. Terus kemudian dicek ternyata apa, ditelepon sama bidannya, kamu pandangannya gimana? Wis mulai rapetan Bu, wis mulai belayang-belayang, wis kapan
datang ke puskesmas sampai di tempat apa buat orang sandeleng dia kejang kan akibatnya apa bayi itu udah melahir orang bayi orang lain kan apa kali dilahirkan usianya waktu itu bayinya 16 kilo teman-teman sampai 10 setengah alhamdulillah sampai sekarang hidup anaknya ya tapi gitu pun masih sih maksudnya itu biasanya nggak bisa lihat terus kalau udah normal bisa lihat itu bisa itu kan karena kabur memang kenapa itu lewat tesnya sih mending ya lewat tesnya orang minus kayak apa kan lewat tesnya itu mending nggak nambah minusnya kalau minus lahiran normal biasanya itu bukan jadi nambah iya karena apa waktu itu melotot ya otot-ototnya yang kok semakin apa sebenarnya salah-salahnya itu kan terganggu di situ jadi kan bagus sih perairan kok di 5 pasti lo tambah kandel gitu ya di situ memang ya itu berpengaruh ya orang yang sakit mata ya kayak aku kayak gini lahiran normal juga di situ ada pengaruhnya ya kenapa sih aku datang dulu kayak spesialis mata aku kan mesti kacamata udah belajar kacamata dari sekolah kan kenapa sih apa alasannya sih alasannya itu bukan ketika mengejar itu jadi itu ya tambahan. Nah, tadi ya yang kejang itu ya preeklampsi itu perlu hati-hati karena kasus kematian akibat preeklampsi itu juga cukup tinggi karena sekarang ya capek banget kok ibu hamil kok akar kelahiran potensinya dhuwur kenapa sih ya apa mikir tidak mikir apa nyidam manuk kae apa jenenge asin-asin gitu nah emang ya nah dibikin enjoy saja oh hamil kayak kudu seneng adem-ademnya ya adem di situ nah kamu ada BPJS kok kepri kan boy gue ya itu nanti dipikirnya yang penting kamu sehat dan sehat ya makanya ketika mau hamil itu harus direncanakan harus punya tabungan ya pira-piranya bicaranya di mana bojone sak saya 5 bulan makan tapi kira bu duitnya lah ya bisa entek disimpen dewek mau ditakoni kok anak gue ini bojone ya dadine ayam ya ya langsung berikutnya itu tadi air ketuban hijau dan berbau nah gue ketuban hijau dan bau ya itu berarti kan tanda-tanda bukan terjadi tetapi stres bayinya ya bayinya sekali stres lain-lain asfiksi orang nangis ya nah untuk mengurangi ini lah tadi ya jangan sering ngopi aja sering ngeteh terus jamunya aja sama sekali ya banyakin air putih nah sering minum susu ketubannya juga warnanya putih kayak susu ya tapi mending susu daripada ibaratnya yang itu ya nah terus yang berikutnya tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir aku tahu ya makanya dilarang serotinus dikunjungi pak dokter dilarang lahir apa dari tali pusatnya dulu yang keluar ya akibatnya apa bayinya apa bukan terkepit sirah apa bagian ke bawah bayi nah akibatnya terkepit akibatnya apa bayi orang isang nafas terjadi fatal distress mana bicara yang sewu bayinya meninggal ya dulu aku pernah seperti itu ya di sini aku nih yang paling kedua ya apa banget bu maksudnya itu hitungannya apa menit ya itu jadi tanganku 2 jam setengah itu di dalam kemudian sirah ditunjuk makan baik ya 2 jam setengah ya akhirnya fatal distress bayi memang karena apa karena oksigen itu sudah padahal kecepit tanganku kadang orang mempan ya boleh dijaga hati-hati dan pada saat apa jelasnya saya tanyakan kepada Bu Bidan Bu sudah masuk panggul apa belum ya bayiku oh kali sudah dibawa bagus sudah masuk panggul apa belum kenapa tanya karena untuk mengetahui apakah ini ada tali pusat apa resiko tali pusat menunduk atau tidak resiko ya bukan bagian tali pusat itu nyolong membuat bisa akibatnya apa ketika dilalat wis keberjolan namanya lagi apa kan puskesmas lain nang dalan kan orang kan orang sing jagani ya kan sing metu disitan tali pusat ya kan dah cepit ya kan bagiannya kan otomatis fatal jaganya ya seperti itu ya terus yang berikutnya itu ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat kan ngeden bingung kan jerit-jerit dok ya kan jadinya kan juga itu bahaya ya karena apa orang melahirkan pada kehamilan yang pertama itu maksimal 2 jam bayi harus sudah lahir ya pada ibu hamil yang kedua ketiga dan seterusnya itu maksimal ya 1 jam menurut teori tapi di mundur-mundur nanti ya paling mundur-mundurnya sing tahun lahiran ya 2 jam sing belum tahun lahiran mentok-mentoknya 3 jam sebetulnya karena nanti dikhawatirkan terjadi tadi bayinya kesel jadi fatal distress nih ya, kembali ke fatal distress memang itu yang terjadi oh lahirnya dari orang nangis terjadi apa asfiksi ya sebelum menangis kan asfiksi di situ ya terus ibu tidak kuat mengejar nah tadi ya wis gelisah orang kuat mengejar akibatnya orang-orang baik sih ya lemas itu ya wis pengejar malah ini kemarin wis lontar-lontar kayak gitu lah ini sih keplik belum itu ya kan tapi aneh ya sini kalau lontar-lontar malah bayinya lain ya sujud di kayak apa heran mana pengejar bu ya kan ya betul ya betul dari tempat untuk bayinya kecil nih kalau ambil kekuatan makanya distress aku ngomongin apa kayak gitu itu ya sing bodoh dijambak kan kalau dijambak ya apa istimewa bu ngongi-ngongi tak ngomong iya kan gue pas jaga pas di apa aja apa juga gue itu yakin ya sini gitu ya paham di sini ya
Ya mungkin ini intermezzo ya tentang persalinan ya. Jadi yang penting ngerti tanda-tanda anak kalian pregnancy ya, karena besok Desember pokoknya ya anak lagi hamil ya. Bukan orang anak berarti kita ketemu di awal tahun. Bagi yang belum melahirkan ketemu dengan saya lagi, dan bagi yang sudah semoga sehat selalu ya. Semoga besok pas persalinan bayi dan ibunya ya. Nah, gitu. Jangan lupa setelah periksa di mana saja boleh. Yang penting apa? Dilaporkan ya, karena saya ini juga sudah ditagih ya laporannya ya. Lalu dimasukkan di antrian ya. Aku ini besok awal tahun baru wis kudune pokoknya setiap bulannya on time tanggal 25 Feb langsung kudu wis di pondok pesantren ya. Terus untuk jam tersal ya tahun depan sudah tidak ada ya. Ini yang kabar-kabar sedap-sedap privat lah ya. Jam tersal monggo. Nah, yang misalnya memang membutuhkan ya monggo gunakanlah BPJS yang mandiri ya, daftaran gitu seperti itu. Nah, misalnya memang Anda tidak mampu ibaratnya mau disos mungkin bukan tahun lapis ya, tapi enggak. Awalnya udah ada tapi nggak apa. Orang anu mau nek pernah punya. Kan ngurus yang PBI Iya, ini lagi WA aku ya. Iya, burung gue ya. Waktunya ada. waktunya waktu itu udah ada. ini ya. Tapi terus kapan dikeluarin kan soalnya katanya belum bisa kelihatan semua. Terus pas lagi nggak bisa. Udah WA dikasih BPJS-nya katanya udah nggak ada. Nggak pernah belum bikin jadi itu sekali malah nggak bisa nyebut segitu. Sosial bisa ambil sekali. 30 Kayaknya apa adanya tapi gedenya paling saya tambah. dengan rezeki terus yang dapat jadi kayak ya gitu ya. Bismillah. Dia matanya mulai bikin itu. Oh iya. Oh iya, benar iya. Orang-orang SD aku juga mbak. Dia tuh Iya, itu yang ngerti. bilang dia susah apa sih? Oh sangat pikiran. Kok box size ini? Oke ya. Mungkin dari saya ada pertanyaan lagi. Soalnya yang bisa apa ada? Bisa. Oh setengah mas ya pas banget aku pilih setengah jam ya. Kurang 5 menit juga tutup ya. Ya cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Sudah belum siapa? Ada apa belum? Oh belum sakit ya. Iya. Mbak kapan nanti yang pilih bersama. Terus udah apa dari itu apa belum? Apa laporan persalinan foto ya? Kayaknya di jeneng IP udah di orang akan fotonya pas belum nanya gimana jenengannya siapa masih foto ini saya ya pengen namanya siapa nah yang sudah pernah gue ya Mbak Diana yang aku sapa menurut sama datanya oh ya menulis gini ya seperti itu ya sekian ya diskusi ya gue salam ya ya oh ya ulangi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makan dulu coba ini HP aku sekirin HP aku makannya dulu oh ya nanti sampai tanggal 7 dulu ya Pak ya berarti tanggal itu tanggal itu silakan ya Nggak sudah belum. USG itu disuruh kalau USG ya apa oh mancing udah mancing mancing langsung aja iya wis makasih makasih ya Seneng banget gue mbak. ya dong Gue mah belinya paling segini ya. Belinya paling segini kan. oh gue ya stunting aja di Mika enak kan Oh kenapa gede nih? ya lebih gede mana Iya lah gue paling segini tau. kurang dulu oh ini udah bos gitu Udah cukup ya Bu? Apa mau ada yang ditanyain mumpung ada makan dari sini ada. di sini tidak setiap bulan kalau Bu Emas setiap bulan bisa Bisa setiap bulan. Tapi kalau mau yang nanya lebih tentang gizi mumpung Mbak Kuninya ada bisa nanya. susah loh mendatangkan Ini spesial. pakai telur Monggo nanya-nanya yang mau nanya. apa enggak ada yang mau ditanyain ya tapi tak pasti apa ini Jarene. tapi jangan main kita ya udah berarti ya boleh makan dulu oh bisa kita makan kok tinggi gue gitu Orang Itu tuh apa? kalau nggak ada berarti Mas Bumin hari ini cukup mau dimakan dulu pulangnya nanti ya nggak mungkin dulu ya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu juga iya Desember ya yang